Prioritas Juventus pada bursa transfer musim panas. Juventus dikabarkan akan memutuskan 3 prioritas utama mereka pada jendela transfer musim panas mendatang. Prioritas ini termasuk mencari pengganti Paulo Dybala. Seperti diberitakan sebelumnya, Dybala dipastikan akan hengkang ketika musim 2021-2022 berakhir. Juventus memilih untuk tidak memperpanjang masa abdinya yang berakhir pada bulan Juli mendatang. Belum ada kejelasan soal kemana Dybala akan bertolak selepas hengkang dari Turin nanti. Sejauh ini, sudah ada beberapa klub yang dikabarkan tertarik untuk menampung pemain asal Argentina tersebut. Kini, seperti dilansir Goal Internasional pada Sabtu 9 April 2022, mencari pengganti Dybala adalah misi utama Juventus pada musim panas nanti. Sejauh ini, adalah beberapa nama yang menjadi kandidat. Selain itu, prioritas Juventus lainnya adalah mencari gelandang dengan fisik mumpuni yang rajin mencetak gol. Paul Pogba tentu menjadi target utama Bianconeri. Satu prioritas lainnya adalah mencari bek kiri baru untuk menggantikan Alexandro yang kemungkinan besar bakal dilepas oleh Juventus pada musim panas nanti. Januari lalu Juventus sudah memutuskan perombakan skuad mereka dengan mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina dengan biaya mencapai 80 juta euro. Musim panas nanti, Juventus akan melepas Dybala dan sejumlah pemain lain. Hal ini bakal membuat mereka bisa mengurangi beban gaji dalam anggaran keuangan mereka. Berkurangnya beban gaji bakal bisa membuat Juventus lebih leluasa untuk mencari pemain baru dengan profil top Eropa untuk menjadi andalan baru mereka pada musim depan. CEO Sassuolo konfirmasi ketertarikan Juventus pada Giacomo Raspadori. Pada musim panas mendatang, Juventus memasukkan nama striker Sassuolo Giacomo Raspadori ke dalam daftar belanja mereka. Kabarnya, Juve ingin memplot Raspadori sebagai pengganti Paulo Dybala yang sudah memutuskan untuk meninggalkan kota Turin di musim depan. Belakangan, Giovanni Carnevali mengonfirmasi bahwa Juve sebenarnya sudah mengincar Raspadori sejak musim panas tahun lalu. Namun, karena tak memiliki banyak waktu untuk melakukan negosiasi, maka kepindahan Raspadori urung terwujud. Meski demikian, Carnevali memastikan pihaknya siap jika Juve berniat untuk melakukan negosiasi kembali terkait ketertarikannya kepada sang pemain. Namun, Carnevali mengingatkan Juve bahwa mereka tidak akan melepas Raspadori dengan harga yang murah. Kami tidak ingin menjual siapapun, dan beruntung tim ini memiliki kekuatan finansial untuk menyimpan semua permata kami, ujar Carnevali kepada La Gazzetta dello Sport. Tapi Presiden klub Squincy menetapkan beberapa pedoman yang jelas selalu kami hormati. Kami berinvestasi pada pemain muda, menjaga keseimbangan antara hasil dalam aspek olahraga dan ekonomi. Juve memang meminta kami untuk melepas Raspadori pada tengah jendela transfer musim panas 2021, tapi tidak ada waktu untuk menyelesaikan negosiasi. Jadi mereka mengambil Moise Kean sebagai gantinya. Saya belum berkomunikasi lagi dengan pihak Juve sejak itu, tapi saya mendengar desas-desus tentang ketertarikan mereka. Jika mereka melangkah maju, kami siap. Kami menunggu Juve dengan tangan terbuka, karena saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub dan direktur mereka. Namun, jika mereka terpincut Raspadori, mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Giacomo adalah pemain ideal untuk Juve. Peran terbaiknya adalah tepat di belakang penyerang tengah, tapi ia juga bisa bermain di posisi lain. Dia memiliki dua kaki yang hidup dan sangat bagus di ruang sempit. Kami tidak akan meminjamkannya karena kami menginginkan dia dewasa bersama kami, pungkasnya. Massimiliano Allegri minta Paulo Dybala tetap kerahkan kontribusi terbaik. CEO Juventus, Maurizio Arrivabene telah mengonfirmasi bahwa klubnya tidak akan memperpanjang kontrak Dybala setelah mengalami sejumlah kemunduran dalam negosiasi di sepanjang tahun ini. Situasi seperti bisa berdampak pada penurunan performa pemain, namun Massimiliano Allegri mengharapkan agar Paulo Dybala tetap mengerahkan kemampuan terbaiknya. Sama seperti para pemain lain yang kontraknya juga akan habis dan tak kunjung mendapatkan kejelasan perihal perpanjangan, termasuk Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, dan Mattia De Sciglio. Kami punya waktu untuk bekerja sama sepekan, namun pada saat yang bersamaan, kami punya target. Setiap pemain dalam tim harus memberikan kontribusinya dan membantu kami untuk finish di perempat besar.
terlepas dari masa depan mereka, kata Allegri. Kami punya 5 atau 6 pemain yang kontraknya akan habis. Pada saat ini, kami perlu fokus di lapangan dan meraih hasil yang diperlukan. Bianconeri kini berada di peringkat keempat klasemen sementara Serie A dengan torehan 59 poin dari 31 laga. Milenkovic-Savic, Rudiger, dan Dembele dinilai menjadi rekrutan ideal untuk Juventus. Juventus tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Serie A selepas kekalahan 0-1 dari Inter Milan, Senin 4 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen sementara AC Milan. Pasca kekalahan pada laga bertajuk Derby d'Italia tersebut, pelatih Juventus Massimiliano Allegri seolah sudah melempar handuk terkait peluang Bianconeri untuk bisa merebut Scudetto pada musim ini. Fokus utama Bianconeri adalah finish di 4 besar dan mengamankan 1 tiket ke Liga Champions pada musim depan. Selain itu, Allegri pun sempat mengungkapkan rencana besarnya tua untuk bisa bersaing dalam perebutan Scudetto pada musim depan. Namun, Juventus dinilai harus mengiringi target tersebut dengan melakukan sejumlah perombakan pemain di skuad tim utama, termasuk mendatangkan pemain anyar pada bursa transfer awal musim ini. Pelatih asal Italia Giovanni Galliano menilai Bianconeri mesti mendatangkan pemain dengan kualitas teknik mumpuni, terutama di lini serang, selain mencari pengganti Paulo Dybala yang dipastikan tak akan menandatangani kontrak anyar dan hengkang pada akhir musim ini. Juventus mesti mendapatkan pemain yang bisa membantu Dusan Vlahovic di lini serang. Juventus membutuhkan pemain dengan teknik mumpuni untuk meningkatkan kualitas di sepertiga akhir lapangan. Mereka membutuhkan pengganti Dybala yang bisa membantu Vlahovic. Namun pemain baru itu juga harus kuat secara fisik, kata Galliano, seperti yang dilansir Football Italia, Selasa 5 April 2022. Galliano yang dianggap salah satu pelatih paling inovatif pada era akhir 80-an bersama Arrigo Sacchi menyebut Juventus bisa melanjutkan kebiasaannya merekrut pemain-pemain terbaik di Liga Italia. Galliano merujuk pada langkah Juve saat mendatangkan Miralem Pjanic dari AS Roma dan Gonzalo Higuain dari Napoli pada 2016 silam. Langkah serupa dilakukan Juve saat mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina pada pertengahan musim ini. Galliano pun menilai gelandang Lazio Milenkovic-Savic dapat menjadi bidikan selanjutnya Bianconeri. Gelandang asal Serbia itu dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di pentas Serie A dalam beberapa musim terakhir. Sementara di luar Italia, ia menyebut setidaknya ada 2 nama pemain yang dapat menjadi rekrutan ideal untuk Juventus. Antonio Rudiger dan pemain Barcelona Ousmane Dembele dapat menjadi rekrutan yang bagus buat Juventus pada musim depan, ujar pelatih yang berusia 81 tahun tersebut yang kerap dianggap sebagai mentor Allegri tersebut.